Apakah kita perlu lanjutkan 5 tahun lagi? Perlu lanjutkan 5 tahun lagi? Lanjutkan? Nah, ini juga tadi ada yang pertanyaan, bagaimana nanti agenda ke depan? Teman-teman sekalian, 5 tahun itu banyak hal yang bisa berubah. Jadi jangan menyusun sesuatu untuk 5 tahun yang akan datang sekarang. Oke? Biarkan waktu berkembang, kita tak lihat perkembangan-perkembangan itu, lalu manfaatkan untuk rencana kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Ersman Arif dari Forum News Network. Hari ini hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, Anies Baswedan itu berulang tahun yang ke-55. Dia ini kan lahir di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969. Ini usia 55 ini sebenarnya kalau dibilang masih muda juga nggak muda-muda banget, tapi kalau dibilang tua juga belum. Atau kalau dalam kontestasi Pilpres, misalnya kita bisa mengacu pada dua figur lah ya. Kalau dibandingkan dengan Pak Prabowo, ini jelas Anies masih jauh lebih muda. Karena Prabowo itu nanti pada tanggal 17 Oktober 2024 ini akan genap berusia 73 tahun. Jadi pada waktu nanti dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 itu usia dari Prabowo adalah 73 tahun. Ini cukup cukup tua ya kita sebut ya kalau ini kan padanannya seperti Biden dan juga Trump di Amerika. Sementara kalau kita mengacu pada Jokowi misalnya, maka usia Anies juga tidak muda lagi karena Jokowi itu pada waktu dia pertama kali terpilih menjadi presiden usianya 53 tahun. Jokowi itu lahir pada 21 Juni 1961. Nah, dan ini karena Juni ini sama dengan Pak Harto dengan juga Bung Karno yang lahirnya pada bulan Juni. Jadi ini kalau pakai bintangnya ini adalah Gemini begitu sebutnya ya. Sementara jadi kalau kita bandingkan apakah usia Anies itu sudah cukup tua tergantung Anda melihatnya. Tapi secara umum 55 tahun itu sebenarnya ya tidak masih muda, apalagi untuk seorang politisi yang pernah menduduki posisi penting di pemerintahan, pernah menjadi menteri, menterinya ini di era periode pertama Jokowi, dan kedua dia pernah terpilih juga menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi kalau kita pegang saja seperti Pak Prabowo ya, ini penting kalau Pak Prabowo kita jadikan benchmark karena selain usianya juga cukup tua, jadi selisihnya sekarang 18 tahun dengan Anies Baswedan. Pak Prabowo ini juga pernah kalah 2 kali ketika menjadi calon presiden, dan untuk yang ketiga kalinya baru kemudian menang ya. Dan tapi kalau ditambah lagi sebagai calon wakil presiden ya udah empat kali Pak Prabowo itu ikut kontestasi Pilpres begitu ya, karena pernah dia juga pernah menjadi wakil dari Megawati ya, menjadi wapresnya Megawati. Nah, artinya apa kalau Anies sekarang gagal, tentu saja dia tidak boleh disebut karirnya itu sudah habis. Ini yang saya kira sekarang dihitung-hitung oleh banyak para pengamat, begitu dan juga para pendukungnya, gimana masa depan dari Anies setelah dia tidak terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024 kemarin ya. Nah, sekarang ini kan yang banyak spekulasi muncul bahwa Anies itu akan maju kembali menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini banyak yang kemudian memprediksi kemana kira-kira langkah Anies ini setelah dia tidak terpilih menjadi presiden. Anies sendiri menyatakan dia mau jeda dulu, mau rehat dulu. Tapi kalau kita lihat langkah-langkah Anies, kelihatannya ya jeda itu mungkin tidak akan terlalu lama. Ya, memang kemarin Anies waktu mengambil jeda itu dia menggunakan kesempatan untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga. Di Instagramnya saya lihat dia misalnya
menghabiskan waktu dengan nonton di bioskop bersama keluarganya dan kemudian melakukan beberapa hal lain yang bersifat personal dan kemudian juga kemarin melakukan halal bihalal dengan para pendukungnya dengan juga kemudian halal bihalal dan pembubaran timnas Anies. Dan setelah itu yang kelihatan sekali bahwa sebenarnya Anies tidak terlalu lama itu adalah ketika dia akhirnya melakukan kunjungan ke Aceh. Nah, ini dari kunjungan ke Aceh ini orang kemudian mulai melihat bahwa Anies ini sudah mulai mengambil ancang-ancang apa yang akan dia lakukan. Kalau memang dia masih tetap mengincar jabatan presiden untuk periode yang berikutnya, periode 2029, maka ya Anies itu harus tetap aktif di dunia politik. Nah, pilihannya apa? Pilihan pertama, orang yang banyak bertanya-tanya tentang apakah setelah ini Anies itu akan membangun partai politik. Itu kan yang banyak jadi pertanyaan karena juga ada dorongan dari para pendukungnya untuk membangun partai dan salah satunya bahkan di media sosial kan sudah muncul namanya Partai Perubahan Indonesia gitu ya. Tetapi Anies waktu itu dia memastikan bahwa itu tidak ada mengait dengan dia, tapi lebih pada disebutnya sebagai kreativitas dari netizen gitu di media sosial. Dan soal bahwa dia tidak akan membangun partai itu kembali ditegaskan oleh Anies Baswedan ketika dia menjawab pertanyaan anak muda di Aceh dalam program model desak Anies gitu di Aceh. Tadi ada yang tanya, Pak, ini kita sudah berjuang perubahan, berikutnya apa? Teman-teman, proses pemilu itu ada batasnya. Tidak mungkin pemilu itu sepanjang 5 tahun, betul tidak? Setelah itu proses selesai, maka ada yang mendapatkan kewenangan, ada yang tidak. Yang kemarin berjuang sama-sama, mereka akan punya kegiatan lain. Jadi saya usul kepada semuanya, sibukkan dengan kegiatan perubahan di tempat Anda berada dimanapun juga. Sibukkan dengan kegiatan perubahan. Kalau mahasiswa, aktiflah dalam kegiatan mahasiswa. Kalau punya unit kegiatan, bikin unit kegiatan. Unit untuk masyarakat langsung dikerjakan. Kita kembali kepada apa yang kita kerjakan. Tapi tetap semangat perubahan, jangan putus jaringannya. Oke? Kemudian, kita juga mungkin akan punya pekerjaan-pekerjaan baru, tugas-tugas baru. Dan di tugas baru manapun, bawa gagasan perubahan. Bawa gagasan kesetaraan, gagasan keadilan. Karena itu yang harus kita bawa. Jadi saya ingin sampaikan, teman-teman sekalian, ketika Pilpres selesai, bukan kemudian bikin partai, bukan kemudian bikin ormas, bukan. Tapi meneruskan apa yang kita kerjakan dengan bagian kita masing-masing. Karena saya banyak ditanya, apa betul Pak bikin partai? Tidak. Bareng dengan PKB sudah nyaman. Bareng dengan Nasdem sudah dengan nyaman. Bareng dengan PKS sudah nyaman. Jadi kenapa kita harus bikin? Justru kita harus membesarkan yang selama ini berjuang di jalur perubahan. Nah, dari sisi partai kelihatannya ini sudah hampir dipastikan Anies tidak akan bangun partai. Ini pernyataan dia seperti itu ya. Walaupun sebenarnya kemudian jadi persoalan serius kalau kita membandingkan dengan Pak Prabowo, kenapa Pak Prabowo tetap bisa berkali-kali maju Pilpres dan kemudian dan akhirnya pada percobaan yang ketiga berhasil itu karena dia sendiri bisa dengan leluasa mengajukan diri dia menjadi calon presiden itu karena dia punya partai dan partainya itu merupakan partai yang cukup besar ya karena Gerindra pada pemilu legislatif tahun 2024 ini kan dia memperoleh suara urutan ketiga di bawah PDIP dan kemudian Golkar. Sementara pada pemilu legislatif tahun 2019 itu perolehan suara Gerindra malah lebih tinggi karena Gerindra berada di urutan kedua di bawah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hanya saja memang dari sisi jumlah kursi itu pada pemilu legislatif 2019 jumlah kursi Gerindra itu kendati suaranya lebih tinggi dari Golkar, dia berada di bawah Golkar. Ini saya kira karena Golkar ini lebih banyak memenangkan kursi di daerah-daerah yang suaranya, yang harganya murah gitu, yang bilangan pembaginya kecil. Jadi walaupun suaranya lebih sedikit, tapi dia mendapatkan kursi lebih banyak.
Nah, pada pemilu kali ini, pemilu legislatif tahun 2024, suara Golkar lebih tinggi, tetap lebih tinggi dari Gerindra dan jumlah kursinya juga lebih tinggi dari Gerindra. Tetapi apapun, dengan punya partai politik itu membuat Prabowo Subianto leluasa untuk terus berkontestasi. Nah, sementara Anies ini kan sangat tergantung pada partai-partai politik yang akan mengusungnya. Kalau dia memutuskan untuk tidak membangun partai politik, apa sekarang ini daya tawarnya bagi partai-partai politik untuk tetap mengusung dia nantinya pada Pilpres 2029? Jawabannya tentu saja berkaitan dengan elektabilitas ya. Karena kenapa partai-partai sekarang ini kemudian mengusung calon di luar partai mereka bukan berasal dari kader, karena memang mereka tidak cukup punya kader yang bisa dijual ke publik. Contohnya misalnya katakanlah Nasdem misalnya kemarin yang menjadi inisiator awal mendukung Anies Baswedan menjadi presiden ini karena memang tidak ada kader dari Partai Nasdem yang cukup bisa dijual berkompetisi secara nasional. Begitu juga dengan partai PKS misalnya yang dia harus kembali mengusung Anies Baswedan karena memang juga kendati dia punya kursi di parlemen, punya konstituen yang cukup militan, tetapi mereka tidak punya kader yang cukup layak dijual pada kontestasi sekelas Pilpres itu. Nah, artinya apa? Artinya untuk tetap punya nilai jual yang kuat itu Anies tidak boleh hilang dari peredaran ya. Dan karena itulah kemudian dia diperkirakan akan tetap mengincar kembali posisi jabatan publik, dan yang paling mungkin di depan mata itu adalah pada Pilkada 2024 khususnya di Jakarta. Saya kira wajar karena Anies sendiri kan pernah menjadi gubernur DKI Jakarta, dan ini dia menjeda dan akhirnya maju pada Pilpres karena pilkadanya kan ditunda dia menjadi pilkada serentak pada tahun 2024. Padahal kan seharusnya kemarin kalau misalnya Anies masa jabatannya itu berakhir pada tahun 2022 dan pilkadanya berjalan normal, maka sebenarnya dia pada waktu itu bisa juga mengikuti dulu kontestasi pilkada dan mungkin di tengah jalan sama seperti dengan Jokowi pada periode kedua kemudian baru maju pada Pilpres 2024. Tetapi karena waktu itu kemudian oleh Jokowi itu pilkadanya itu dimundurkan menjadi pilkada serentak pada tahun 2024, makanya Anies kemudian fokus maju pada Pilpres 2024 dan untungnya ada partai yang meliriknya yakni Nasdem yang kemudian disusul oleh Demokrat dan kemudian PKS. Tapi belakangan seperti kita ketahui bahwa kemudian Demokrat hengkang karena masuknya PKB dan menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presidennya. Nah, jadi saya kira pilihan yang paling logis buat Anies itu adalah memang mengincar posisi gubernur DKI Jakarta. Itu kalau dia masih tetap ingin dalam sorotan publik, masih dalam sorotan media, dan dengan begitu makanya elektabilitasnya, atau jangan elektabilitas dulu deh, kita bicara popularitasnya tetap terjaga, dan itu kemudian rumusnya kan memang dari popularitas, elektabilitas, dan kemudian likeness atau kesukaan, dan orang kemudian memilihnya itu. Kalau kemudian Anies memutuskan bahwa dia rehat dari dunia politik dan kemudian baru kembali lagi pada tahun 2029, saya kira mungkin kesempatannya makin kecil, apalagi dia tidak punya partai politik. Sekali lagi beda dengan Prabowo yang dia punya partai politik dan dia tetap beredar di publik begitu, apalagi kemudian kan Prabowo menjadi Menteri Pertahanan setelah ditarik oleh Jokowi masuk ke kabinet. Jadi yang paling mungkin kalau sekarang ini opsinya kalau Anies itu masih tetap ingin melanjutkan gagasan-gagasan perubahan ya, sebagaimana dia siratkan ini bahwa dia ingin tetap mengusung perubahan, itu ya pilihannya dia menjadi gubernur DKI ya, maju sebagai kontestan pada Pilkada DKI. Nah, ini sinyal bahwa Anies akan tetap berada di jalur politik itu sebenarnya juga dia sampaikan dalam pertemuan menjawab pertanyaan-pertanyaan di Aceh itu, karena dia menyatakan bahwa dia akan tetap andainya kalau dia itu mendapatkan semacam amanah gitu, dia maka akan melanjutkan agenda-agenda yang sudah dia siapkan sebelumnya. Ini tadi ada yang tanya soal kebijakan kedokteran. Sayangnya kami tidak pegang tanda tangan sekarang ini.
Kalau kami pegang tanda tangan kita bisikin kebijakan. Ini belum, kita tidak bikin tanda tangan. Jadi pertanyaannya disimpan nanti. Kami berdua, ini tadi ada yang bertanya dari namanya Habil. Pernah menyerahkan buku diberikan. Kami berdua, dalam tim itu ada yang bagian substansi. Semua masukan tidak ada yang dilewatkan. Bahkan tim substansi kita itu mengumpulkan seluruh dokumen dan masih disimpan sampai sekarang. Walaupun kita tidak pegang tanda tangan saat ini, tapi dokumen itu semuanya ada. Kenapa? Karena kita ingin yang disebut sebagai kampanye itu bukan sekedar marketing dan selling, tapi kampanye adalah educating and learning. Oke? Karena itu seluruh materinya disimpan. Jadi itu masih ada. Nanti kalau teman-teman lihat, dokumen itu ada namanya dokumen visi misi, tentu teman-teman pernah lihat. Tapi di balik itu ada begitu banyak masukan dan begitu banyak pakar. Nanti insya Allah teman-teman, bila ada takdirnya, maka apa yang kita dapat dari aspirasi masyarakat itu akan diwujudkan dalam bentuk dokumen kebijakan. Ya. Nah dari pernyataan Anies tadi itu tersirat bahwa ya dia mesti tetap ingin mengincar jabatan, kalau tadi agenda-agenda visi misi itu berarti jabatan sebagai presiden ya. Ini yang disampaikan oleh Anies, karena kemudian dia juga mempertanyakan, dia bertanya juga apakah misi perubahan itu harus terus dijalankan atau tidak. Nah ini juga dalam forum di Desak Anies di Aceh itu dia juga secara diplomatis menyampaikan pesan itu. Bila hari ini amanah konstitusi bukan diberikan kepada kita hormati putusan itu. Kita tunjukkan kita siap bernegara dengan dewasa. Kita siap berdemokrasi dengan matang. Dan kalau kita tunjukkan itu insya Allah makin banyak yang ikut dalam gerakan perubahan kita nantinya. Apakah kita perlu lanjutkan 5 tahun lagi? Perlu lanjutkan 5 tahun lagi? Lanjutkan? Nah ini juga tadi ada yang pertanyaan, bagaimana nanti agenda ke depan? Teman-teman sekalian, 5 tahun itu banyak hal yang bisa berubah. Jadi jangan menyusun sesuatu untuk 5 tahun yang akan datang sekarang. Oke? Biarkan waktu berkembang, kita tak lihat perkembangan-perkembangan itu, lalu manfaatkan untuk rencana kita ke depan. Teman-teman semua, titip jaga semangat anak muda Aceh. Insya Allah Aceh akan terus mewarnai Indonesia. Nah mari kita hitung sekarang kalkulasinya, kalau Anies tetap mau maju menjadi pejabat publik, masih mau meneruskan agenda-agendanya, maka yang paling mungkin itu adalah menjadi gubernur DKI Jakarta ya. Dan sejauh ini sebenarnya sudah ada satu partai yang menyatakan akan mengusung kembali Anies, yakni Nasdem, yang katanya itu akan dipasangkan dengan Ahmad Saroni, kader Nasdem sendiri sekarang yang menjadi bendahara umum partai Nasdem. Tetapi kan kalau kita lihat komposisi perolehan kursi di DKI Jakarta, di DPRD, bukan DKI ya, daerah khusus Jakarta sekarang namanya, karena sudah bukan lagi ibu kota, itu Nasdem hanya memperoleh 11 kursi. Padahal syaratnya untuk maju menjadi calon gubernur itu, partai-partai bisa mengusung itu, ya harus 22 kursi. Jadi kan syaratnya seperti itu ya. Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi minimal 22 kursi. Dan Nasdem pasti tidak bisa sendirian. Nah, siapa partnernya? Kan gitu. Kalau partnernya misalnya katakanlah dengan PKB, karena PKB sendiri juga punya menyatakan akan mengusung Ida Fauziah sebagai gubernur DKI Jakarta, kursinya juga tidak cukup karena PKB itu hanya memiliki 10 kursi. Jadi hanya bersama dengan Nasdem dan PKB Anies nggak bisa maju. Kecuali kalau kemudian yang mengusung itu sama dengan koalisi perubahan, dalam hal ini PKS. PKS ini justru kursinya terbanyak, dia mempunyai 18 kursi. Tetapi juga PKS itu tidak bisa mengusung sendiri, kendati dia menyatakan dia akan mengutamakan kader internal dan minta agar ini waktunya Anies untuk balas budi gitu, mendukung, karena dia sudah didukung oleh PKS pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres 2024 ini. Pada Pilkada 2017 dia sukses menjadi gubernur
DKI Jakarta berpasangan dengan Sandiaga Uno, sementara pada Pilpres kali ini gagal. Yang jadi masalah saya kira bagi PKS sendiri, apakah kemudian ada kader internalnya yang cukup layak untuk dijual? Itu kan yang jadi pertanyaan ya. Misalnya disebut nama-nama seperti Mardhani Alisera dan mantan Presiden PKS Sohibul Iman. Tapi belakangan ada juga saya dengar yang disebut nama mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansah. Jadi, nah apakah nama-nama ini cukup kuat untuk bersaing di Jakarta? Saya kira ini nanti akan jadi peluang buat Anies kalau ternyata kemudian bahwa PKS ini kan bagaimanapun juga dia harus juga berkoalisi dengan partai lain karena dia masih kurang 4 kursi untuk maju mengusung calon gubernurnya, dan kalau kemudian dia mengajukan nama-nama yang secara popularitas dan elektabilitas itu tidak cukup menarik bagi partai lain dan potensi untuk menangnya juga kecil, tentu PKS juga harus berpikir ulang, harus mengkalkulasi ulang keinginannya untuk mengajukan calon internal. Nah, ini saya kira jadi peluang buat Anies Baswedan. Disitulah saya kira peluang Anies itu sangat mungkin untuk tetap menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan peluangnya untuk memenangkan itu masih sangat tinggi karena pada Pilpres kemarin itu perolehan suara Anies Muhaimin itu di Jakarta juga cukup signifikan. Pada waktu itu angkanya hanya selisih 38.000 suara saja dengan pasangan Prabowo Gibran. Dia memperoleh 41%, dan saya yakin kalau angka 40% ini untuk Jakarta itu disumbang oleh elektabilitas Anies sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta, karena bagaimanapun juga Anies itu setidaknya sampai sekarang ada dicatat dua hal yang membuat Anies itu sangat populer di Jakarta. Pertama adalah sikap dia yang berani melawan oligarki. Dalam hal ini kasusnya adalah soal dia menghentikan proses reklamasi di pantai utara Teluk Jakarta. Dan yang kedua juga keberhasilan dia membangun wajah Jakarta yang menjadi berubah selama di era Anies itu, dan kemudian publik dengan mudah membandingkan keberhasilan Anies itu dengan contrasting yang luar biasa setelah dia digantikan oleh pejabat gubernur Heru Budi yang ini merupakan orangnya Jokowi. Ini betul-betul amburadul nih selama Heru Budi menjadi gubernur, dan kalau Anda menyimak bagaimana keluhan dari para netizen, atau bukan keluhan, bahkan kritisisme, atau kalau di kalangan netizen disebutnya mereka itu sering sekali merujak Heru Budi itu karena gagal dia menangani banjir terutama ya, yang di era Anies itu relatif bisa berhasil diatasi, sementara pada eranya Heru Budi itu kembali banjir di Jakarta di mana-mana, dan kemudian juga soal kemacetan. Padahal seperti kita tahu pesannya Jokowi kepada Heru Budi itu tugas dia itu hanya dua, mengatasi kemacetan dan juga masalah banjir, dan itu semua gagal diemban oleh Heru Budi. Ini saya kira kemudian membuat posisi Anies itu kembali naik, dan kalau Anda menyimak di media sosial itu banyak yang menyatakan kangen kembali dengan Anies. Apakah kemudian Anies akan mengambil jalan ini? Ini tidak mudah bagi Anies. Karena apa? Karena pasca ibu kota dipindahkan ke IKN, ini Jakarta itu pasti jadi incaran para oligarki gitu, dan tanda-tandanya oligarki itu sudah mulai dapat banyak konsensi, antara lain misalnya Aguan dan kemudian Sinarmas itu kan mereka mendapat proyek yang disebut proyek strategis nasional. Dua wilayah ini oleh Jokowi ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, yang dengan begitu artinya ini program-program yang harus di-backup sepenuhnya untuk pengembangan dua wilayah ini, terutama PIK itu yang ada di Jakarta, itu harus di-backup dan mendapat segala macam privilege dari pemerintah karena telah menjadi proyek strategis nasional. Nah ini saya kira mungkin akan juga jadi persoalan ketika kalau nantinya Anies Baswedan terpilih menjadi presiden. Karena itu saya kira kekuatan modal, para pemilik modalnya akan mati-matian juga menghambat jangan sampai kemudian Anies kembali ke Jakarta. Tapi bagi mereka yang kelompok-kelompok civil society yang mengkhawatirkan bahwa Jakarta ini nanti akan jadi bancakan para oligarki, taipan oligarki, dikapling-kapling oleh taipan oligarki setelah ibu kota dipindahkan ke IKN, maka mereka pasti berkepentingan untuk mendorong kembali Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi saya kira Anies tidak punya cukup waktu untuk jeda seperti dia sebutkan sebelumnya, karena kalau dia betul akan maju pada
Pilkada DKI Jakarta, itu kan waktunya tinggal pendek lagi. Ini hanya tinggal beberapa bulan karena Pilkada serentak itu akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Kabar baiknya sih pada bulan November itu Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Jadi mungkin kalau Jokowi berusaha menghalang-halangi Anies tidak lagi maksimal, itu hanya bisa lewat Gibran. Nah, tetapi kan tentu saja kita juga harus lihat bahwa Prabowo sebagai presiden yang merupakan kelanjutan dari Jokowi, itu klaimnya seperti itu, juga punya kepentingan agar Jakarta tetap berada dalam sphere of influence dia begitu ya, dalam lingkung pengaruh dia. Dan sementara Anies ini kan kendati dia pernah punya hubungan yang cukup dekat dengan Prabowo, tetapi kemarin itu dalam kontestasi dia berseberangan dengan Prabowo, dan ide-ide Anies jelas berseberangan dengan Prabowo yang mengusung kelanjutan dari keberlanjutan pemerintahan Jokowi, sementara Anies akan mengusung ide perubahan. Saya kira ini penting, renungan semacam ini penting dilakukan oleh Anies Baswedan di ulang tahunnya ke-55. Kalau dia masih terus akan mengusung agenda perubahan, kira-kira langkah apa yang dia akan ambil, dan kemudian kita akan bertanya kepada Anies, how high can you go gitu ya. Kalau biasanya kan ada pepatah ya, idiom dalam bahasa Inggris, how low can you go, tapi kalau ini kita how high can you go. Jadi berapa tinggi sih Anies bisa mencapai atau bisa terbang kali ini? Apakah dia ide perubahan yang dia tadi sebutkan itu bisa dia wujudkan? Dan kalau untuk mewujudkan itu tentu saja dia harus menjadi Presiden Republik Indonesia, dan tahapan ini yang saya kira krusial untuk mencapai posisi sebagai presiden pada tahun 2029 kalau kemudian dia hilang sama sekali dari peredaran dan tidak menempati jabatan publik apapun. Karena kalau masuk ke dalam kabinet dipastikan Anies tidak mungkin masuk ke kabinet Prabowo. Dari sisi Anies sendiri juga tidak akan tidak menginginkan masuk, sementara dari koalisi dipastikan juga tidak akan masuk. Masyarakat civil society atau civil society juga pasti tidak menghendaki figur seperti Anies itu kemudian tiba-tiba seperti Prabowo dulu masuk ke dalam kabinetnya Jokowi dan Anies kemudian masuk ke dalam kabinetnya Prabowo. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.